Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedikit berbeda karena kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita mempunyai program baru nih. Program barunya adalah Tausiah Ramadan. Yang mana Tausiah Ramadan ini hasil dari kerjasama antara Banten Podcast dan PCNU Kota Serang. Kali ini saya dengan Ustadz Gufron akan membahas mengenai sholat tarawih dan tata caranya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Sehat bugar waras badan. Alhamdulillah. Karena itu yang dibutuhkan selama pandemi ini. Iya, pandemi udah berlalu lah. Berlalu lah ya kita hitungannya. Hitungannya saya udah sehat lah. Oke Ustadz, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa Ustadz? Kesibukannya ya kalau di bulan suci Ramadan itu biasanya ini apa tuh ngajar diklat lah. Diklat biasanya. Kalau daerah bahasa Jawa mah pasaran gitu. Pasaran kitab kuning gitu biasanya. Belajar kitab kuning ya. Iya. Tapi itu menjelang habis tarawih. Habis tarawih. Jadi Habis emang padat ya Ustaz jadwal setelah tarawih itu ada kegiatan lagi. Ada kegiatan pengajian gitu. Ya habis tarawih biasanya kan sholat isya ya, sholat sunnah dulu. Habis sholat sunnah barusan kita sholat tarawih gitu. Sholat tarawih itu kita sebenarnya jangan seperti apa ya, yang suka jungkir balik gitu ya. Apa ya, seharusnya ada tumak ninanya sebenarnya. Jangan kita seperti kalau daerah bahasa Jawa mah kayak kinjang minum lah. Gak apa-apa kan pakai bahasa Jawa juga. Soalnya orang Banten ya. Oke, sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya pengertian dari tarawih sendiri ini apa sih? Pengertian dari tarawih sendiri ini untuk memperkuatkan iman kita, ibadah kita. Sebenarnya banyak ibadah sunnah pun gitu. Nah, tarawih inilah yang jadi pedoman kita untuk ibadah gitu. Ternyata sunnah itu banyak. Gitu. Lah, tarawih ini dari zaman Rasul sampai sekarang, zaman sekarang ini, di akhir zaman ini sama sebenarnya. Jadi nggak ada perbedaan. Tarawih itu nggak ada perbedaan, cuman waktu dulu Rasul itu ya mengejarkan 8 itu karena ditakuti sama umatnya itu dikirain fardu wajib. Karena Rasul sesudahnya 8 itu disampurnakannya di rumah. Kalau kelihatan sama umatnya entar dikirain wajib, repot juga sama saya. Berat kita juga jalankannya. Jangankan kita sendiri gitu kan. Kiai mungkin juga capek. Kiai juga capek. Iya. Mana buat tidurnya, iya kan. Mana buat untuk bekerja. Apalagi kalau kita di pesantren kan banyak pengajian. Biasanya ada pengajian kilat, gitu biasanya. Nah terus Kiai, rukun-rukunnya atau syaratnya sendiri untuk tarawih sama sholat wajib tuh ada perbedaan atau sama aja sih? Nggak ada perbedaan sebenarnya. Semua juga sama. Semuanya juga sama. Nggak ada perbedaan di antara sunnah dan wajibnya, nggak ada perbedaan. Cuman yang di perbedaannya itu sunnahnya. Kalau tarawih kan sunnah. Kalau fardu ya 5 waktunya itu yang diwajibkan. Lah semua itu sebenarnya jangan sampai
kita terlalu cepat lah tarawih itu. Yang Karena penting datangnya juga kan sebulan setahun sekali kan sama Ramadan gitu. Setahun satu bulan, Iya, satu bulan, iya, maksudnya bukan setahun sekali. Iya benar. Bukan setahun sekali, tapi setahun Sebulan. satu bulan gitu, penuh dengan rahmat dan magfirah. Kalau kita di bulan suci Ramadan itu ya banyak-banyak ini sodako, berbuat baik, karena di situ kan sodako itu apa ya, menjadi kita ini lebih bagus, lebih mensucikan diri lah, mensucikan diri, karena di situ ada kalau kita kalau di bulan puasa, biar mensempurnakan amal ibadah kita, biar semuanya itu langsung dibawa ke ama malaikat, ke langit. Bahkan satu ini ucapan saumu Ramadan muta'alliqun bainas sama iwal ardi illa bizakati. Apa tuh artinya, Ustaz? Kalau puasa kita amal ibadah ini itu enggak bakalan ke atas, adanya di tengah-tengah, adanya di tengah-tengah. Tapi kalau kita illa bijakatil fitri, angin kelawan zakat fitrah, entar semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu entar kalau ada zakat fitrahnya itu entar nyampai ke sana, nyampai. Terus Ustadz, sebenarnya waktu yang tepat nih untuk sholat tarawih itu kapan? Habis Isya. Habis Isya itu Habis waktu yang Isya, tepat ya. Waktu yang tepat. Berarti nggak boleh tuh ya, maksudnya habis maghrib lo tarawih. Nggak boleh lah. Itu namanya sunnah. Qobliyah itu. Qobliyah maghrib itu malah dibedakan. Emang ya sholat tarawih itu adanya dia habis sholat Isya. Setelah sholat Isya dilakukannya. Karena sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Sholat malam ya. Sholat malam. Terus Ustadz, sesuai tuntunan Rasulullah nih, itu yang benar itu kok sekarang kan di Indonesia sendiri kan ada yang 11, ada yang 23 rakaat gitu kan. Itu gimana Ustadz? Maksudnya sama nggak zaman dulu sama sekarang gitu? Ya zaman dulu sampai sekarang juga sama, sama karena di situ ada ikhtilaful ulama. Ada yang 8 itu ya karena disampurnakannya di rumah. Witir juga ya itu ikhtilaful ulama, ada yang 3 rakaat, ya ada yang 11. Itu mau gimana kitanya aja. Kalau kita kuat mengambil yang 11, kalau kita nggak kuat ya 3 aja lah, nggak apa-apa. Berarti nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan sebenarnya. Kalau yang ada permasalahan itu yang nggak terawih. Iya benar. Yang nggak terawih, yang nggak melakukan terawih. Yang jadi permasalahan itu. Apalagi sekarang orang-orang sekarang terawih jalan terus, puasa enggak gitu. Kadang-kadang ya manusia itu ya puasa jalan terus, terawihnya enggak, karena ada di perjalanan. Kadang-kadang ya terawih itu kan sunnah sebenarnya, sunnah. Kalau kita dilakukan dapat ganjaran, kalau kita ditinggalkan ya nggak dapat ganjaran gitu. Ini kan ibadah Ramadan gitu kan, yang mana pahala-pahala gitu tuh berlipat ganda gitu kan, ya. Jadi orang-orang benar-benar merugi banget gitu kan kalau nggak menjalankan tarawih gitu kan. Rugi besar. Apalagi kita ini ya di bulan suci Ramadan, kalau biasanya di Idul Fitri apalagi
puasa enggak sempurna, tarawih juga enggak, tapi ikut-ikutan lebaran. Tapi kayaknya enggak punya rasa ini ya, dosa gitu, enggak melakukan, enggak ada kesadaran. Gitu. Terus Ustadz, kadang-kadang kan ada nih, mungkin ada di satu daerah gitu kan. Kadang-kadang ada yang rokaatnya 4-4-3, ada 4-4-2-1 gitu kan. Ada juga yang 2-2 sampai itulah gitu kan. Itu sebenarnya yang benar tuh yang mana sih Ustadz? Yang sebenarnya yang 2-2. Enggak yang 4-4. Itu yang paling benar tuh 2-2 berarti. Karena jangan menyamakan sholat sunnah itu dengan sholat fardu gitu. Sunnah itu. Berarti emang kalau sholat dohor kan 4, sholat isya 4. Ya, 2-2. 2 salam gitu, jangan 4. Tapi kan sekarang kan susah sih masyarakat Indonesia sekarang ya. Kadang-kadang kan pengennya udah yang cepet aja gitu kan. Terus gitu. Yang kadang-kadang kan ada di masjid ini itu udah keluar dulu nih ke sholat di situ aja. Gitu. Nah kalau biasanya kalau Ustadz sendiri nih make yang mana Ustadz? Kalau saya makanya makanya kalau sunnahnya itu yang 3, witirnya yang 3. Berarti bukan yang tapi 2-1. Kalau orang tua saya yang di daerah-daerah pesantren sana, makanya yang 11 witirnya itu. Witirnya. Nah terus Ustadz, apa sebenarnya hukum bagi orang-orang nggak menjalankan ibadah tarawih itu apa Ustadz? Ya hukumnya tarawih itu kan sunnah. Hukumnya sunnah, tapi nggak dapat ganjaran hukum. Nggak dapat ganjaran sunnah. Nah ini pertanyaan penting lagi nih Ustadz. Boleh nggak sebenarnya nih kita tarawih gitu, tapi nggak menjalankan witir? Ya repot juga itu malah. Nah, seharusnya kan disampurnakannya sama witir. Witir ya. Iya. Nah, witir itu karena sholat tarawih itu qiyamul lail, ya disampurnakan sama witir. Nah, kalau nggak ada witirnya mah tarawih aja ya. Terus kadang-kadang kan ada nih Ustadz, saya pernah melihat orang gitu ketika di masjid gitu kan, dia cuma sholat 8 rakaat, terus dia keluar masjid gitu kan. Mungkin witirnya mungkin di rumah itu nggak masalah berarti Ustadz? Enggak masalah. Apa masalah ya? Mungkin orang itu dilanjutkan di rumah atau bisa dilanjutkan ketika tahajud gitu kan ya. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting kita husnul khotimah aja lah. Ya benar-benar. Jangan su'ul khotimah. Walaupun dia habis taraweh keluarnya itu kayaknya disampurnakannya di rumah. Gitu. Karena mungkin beliau emang makanya yang 11 rakaat gitu ya. Harus husnudzon ya. Ada yang ini yang makanya jamaahnya 11 rakaat. Nah, saya mampunya 3 ya. Silakan gitu. Jadi sesuai kemampuan aja ya. Sesuai kemampuan. Nih Ustadz, mana yang lebih utama nih Ustadz? Berjamaah di masjid atau sendiri kalau tarawih itu? Utamanya berjamaah di masjid. Karena jamaah itu kan berjamaah itu kan lebih bagus daripada kita sholat sendiri. Sholat sendiri. Sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mah kadang-kadang ya manusia biasanya banyak lalinya, banyak lupanya. Apa baca tasbih apa enggak gitu. Berarti lebih diutamakan itu berjamaah di masjid. Karena berjamaah itu enak sih, berjamaah itu enak. Apalagi di bulan
suci Ramadan. Mm-mm. Kita banyak-banyak ibadah di masjid, melakukan tadarusan. Yang kayak biasa Tapi Ustadz lakukan juga kan, kajian-kajian. Kajian biasanya ada. Kalau biasanya kan kultum. Kuliah 7 menit ya. Untuk menyampaikan gitu. Nah terus Ustadz, ini kan fenomena di Indonesia ini kan udah banyak banget ya mengenai ini. Ada juga tuh di suatu daerah yang Ustadz bilang tadi di awal, sholat ekspres nih terawih gitu kan ya. Sholat kayak bener-bener ekspres, ini nggak ada tumak ninanya kata Ustadz tadi. Itu gimana Ustadz menurut Ustadz tuh? Sebenarnya nggak baik lah. Sebenarnya nggak baik. Seharusnya ada tumak ninanya, walaupun 1 tasbih ataupun 2 tasbih gitu. Kita harus baca tasbih. Karena ada aja mungkin kan orang-orang gitu ya pengennya instan lah, cepet gitu kan, karena banyak kerjaan lah atau apa gitu kan, pengennya cepet-cepet aja gitu. Padahal mah ya nggak seharusnya gitu, karena kan sholat itu kan ada nggak seharusnya tumaninanya gitu, sebenarnya kan. nggak seharusnya gitu. Soalnya setiap tahun ini pasti ada aja berita yang begitu tuh Ustaz. Berita-berita yang yang menghebohkan, menghebohkan. Nah, sekarang untuk perempuan sendiri nih Ustadz ya, untuk sholat tarawihnya perempuan gitu kan, lebih dianjurkan di mana Ustadz kalau untuk perempuan? Ya kalau ada musola perempuannya di musola perempuannya. Kalau yang nggak ada ya kita bareng di masjid. Tapi kan biasanya dipakai ini ya, apa itu? Tirai ya, penghalang buat supaya kita jangan kelihatan. Kalau nggak ada tirai ntar salat tarawih bikin pacaran. Malah nggak fokus. Apalagi kalau ada perempuan-perempuannya. Bincang-bincangnya sebenarnya seru banget ya. Yang ketawa gitu kan. Yang penting mah ilmunya tersampaikan ya Ustadz ya. Terus Ustadz kadang-kadang kan ada nih, oke lah di musolah perempuan gitu kan, perempuan ini sholat tarawihnya. Tapi ada nih Ustadz yang kadang-kadang mereka tuh memakai parfum yang wah gitu kan ya, terus memakai perhiasan. Tuh hukumnya gimana tuh Ustadz? Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau pakai parfum, kalau yang tidak mengandung alkohol itu boleh. Karena kita apalagi ya kalau di bulan puasa, kalau siang jangan. Kalau siang, kalau malam boleh. Makruh ibadah puasanya. Kalau malamnya sih boleh. Itu untuk laki-laki juga apa untuk perempuan juga? Laki-laki perempuan juga. Iya kan, kita kalau menghadap ke Allah kan harus kita bersih, wangi gitu. Jangan kita menghadap ke Allah kayak kita baru. Masa kalah sama mau ketemu pacar ya? Beda. Kalau mau kencan kan kita pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai ini gitu. Kalau mau menghadap ke Allah, ternyata bau ketek. Oke. Ustadz, ini terakhir nih Ustadz. Gimana nih cara kita tetap semangat dalam menjalankan khususnya tarawih di bulan Ramadan gitu? Ya, kita kesemangatan itu adanya di hati masing-masing, di hati masing-masing kita. Kalau lihatnya kita lihat ganjarannya, pasti hati itu udah tergugah gitu. Kalau kita lihat kondisi tarawehnya mah iya capek. Tapi kan kita jangan lihat sisi tarawehnya, tapi lihat sisi ganjarannya. Gitu ya Ustaz. Apa ini kan udah apa ya, Rasulullah yang ini
yang melaksanakan. Kita sebagai umat harus menganut ke Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apalagi kita di zaman-zaman sekarang ini ya, atiullah wa atiur rasul. Kamu harus nurut di perintah Allah. Dan nurut juga di perintah Rasul. Ya. Berarti emang, di bulan puasa ini kita semua harus rajin-rajin ibadah. Rajin-rajin ibadah. Ya, pokoknya hal-hal kebaikan tuh harus kita lakukan ya. Hal-hal kebaikan yang harus kita lakukan. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah kita, tadarusan kita semua diterima amalnya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Apalagi gitu. Malam yang nuzulul Quran. Malaikat semua dari langit turun semua ke bawah. Luar biasa ya. Luar biasa. Emang bulan Ramadan ini penuh rahmat dari Allah. Penuh rahmat dan magfirah. Oke, pemirsa Tausiah Ramadan. Cukup sekian bincang-bincang saya dengan Ustadz Gufron. Semoga ini bisa memotivasi untuk teman-teman semua dan memberikan informasi sedikitnya sholat taraweh dan tata caranya. Sekali lagi, ini program ini adalah kerjasama antara Banten Podcast dan PCNU Kota Serang. Sampai bertemu di Tausiah Ramadan lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.